ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan taufik untuk kita semuanya untuk belajar mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah mendidik buah hati. Ya. Pembahasan kemarin atau pembahasan terakhir kita adalah hal-hal yang perlu dilakukan atau hal-hal yang dianjurkan oleh syariat, hal-hal yang disunnahkan ya ketika seorang buah hati itu telah terlahir. Kemarin sebelumnya kita telah mempelajari bahwasannya buah hati yang terlahir itu diberikan perlindungan atau diberikan doa perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terutama meminta perlindungan dari ain, ya, dari penyakit ain dan juga dari setan. Kemudian juga kita mempelajari masalah agar juga tidak membenci seorang anak, ya, dari yang lahir tersebut ketika seorang anak tadi ternyata mempunyai wajah yang kurang tampan misalnya, atau wajah yang kurang cantik, atau bahkan wajah yang cenderung jelek misalnya. Maka yang seperti ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk membencinya. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari hal yang lain yang patutnya kita lakukan atau sunnahnya kita laksanakan, wahai ayah, wahai ibunda semuanya, dalam rangka atau termasuk hal-hal yang dilaksanakan ketika buah hati itu telah lahir. Baik, kita akan mulai membaca kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, tahniqus sibyani wad du'a'u lahum bil barakah. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh seorang ayah ataupun seorang ibu, ya, ketika mereka kedatangan tamu berupa anak ataupun buah hati, maka yang bisa dilakukan adalah tahniqus sibyan, mentahnik si buah hati tadi. Tahnik, ya, kalau mungkin yang pernah mendengarnya tahu apa yang dimaksud dengan tahnik. Tahnik adalah mengambil biji kurma, maksudnya mengambil buah kurma, satu biji gitu ya, satu buah. Kemudian mengambil sebagian dari kurma tadi, kemudian dimasukkan ke mulut seorang ayah atau seorang ibu, ya, dilumat, ya. Daging kurmanya tadi dilumat sehingga menjadi lembut. Kemudian dikeluarkan kembali dan dimasukkan ke mulutnya seorang bayi tadi, anak bayi tadi, dan diletakkan di bagian atasnya. Diletakkan di bagian atas dari mulutnya seorang bayi tadi. Itu yang disebut dengan tahnik, ya.
Jadi kurma, kalau punya kurma ya, tidak bisa digantikan dengan buah yang lain ya. Kurma kalau seandainya pas waktu lahiran tadi atau pasca kelahiran tadi mempunyai kurma di rumah, ini bisa dilakukan, ngambil kurma kemudian dilembutkan di mulutnya, wahai bapak atau wahai ibu. Kemudian setelah lembut diambil kembali dan diberikan kepada buah hati tersebut, dimasukkan ke mulutnya dan diletakkan di bagian atasnya. Itu yang disebut dengan tahnik, dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang bayi yang dihadapkan kepada beliau SAW. Nanti akan kita bahas insyaallah. Wa du'a'u lahum bil barakah, dan yang tak kalah penting adalah setelah mentahnik atau sambil mentahnik tadi adalah memberikan doa keberkahan, mendoakan keberkahan, barakallahu fik atau Allah yubarik fik ya, atau doa-doa yang semacamnya dengan doa keberkahan, semoga Allah berkahi, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, semoga Allah memberikan keberkahan, atau ya Allah berkahilah anak ini, atau yang lain sebagainya ya. Dan ini termasuk hal yang mudah. Mungkin kalau mentahnik perlu beli kurma atau perlu menyediakan kurma dan yang lain sebagainya. Tapi kalau mendoakan keberkahan itu tidak membutuhkan modal apa-apa kecuali hanya mengucapkan doa tersebut. Ya. Dan ini jangan sampai, kalau bisa jangan sampai terlupakan. Ya. Wa qad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tahniqus sibyani fa fi sahihi Muslimin min hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fayubarrika alaihim wa yuhannikahum. Dan sungguh termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mentahnik seorang buah hati. Mentahnik seorang buah hati sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan. Beliau itu didatangkan kepada beliau anak. Jadi biasanya seorang alim itu ya, apalagi seorang nabi, itu anak itu dibawa ke mereka, dibawa ke para nabi. Di sini dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang lahiran itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ada anak, tolong doakan kan gitu ya. Biasanya dikitakan kepada kiai atau siapa, kiai ini saya punya anak, tolong didoakan dan yang lain sebagainya. Ya. Fayubarrika alaihim, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang anak di hadapan beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yubarrik alaihim, ini yang pertama, yaitu mendoakan keberkahan. Allahumma barik atau barakallahu fik atau doa-doa yang lain ya, didoakan dengan doa keberkahan. Kalau dalam sekarang ya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, kalau memang nggak bisa bahasa Arab, didoakan semoga Allah berkahi, ya Allah berkahilah anak ini atau yang lain sebagainya. Wa yuhannikahum, dan yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mentahnik anak-anak tersebut. Ya, mentahnik bayi-bayi yang didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi mentahnik? Mengambil daging kurma, dilumat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil hasil lumatannya tadi, diambil dari mulut beliau, kemudian diberikan di mulutnya anak bayi tersebut ya, ditaruh di mulutnya anak bayi tersebut. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum melakukan ini sebelum anak bayi itu menyusui ibunya, menyusu kepada ibunya ya. Sebelum anak bayi itu menyusu kepada ibunya. Kenapa? Tujuan mereka diantaranya adalah ingin agar menjadikan sesuatu yang paling pertama dimakan oleh anak-anaknya adalah kurma, tapi bukan itu ya.
Meskipun tahnik ada kurmanya, tapi yang mereka inginkan adalah ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air dari mulutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang diinginkan oleh para sahabat agar menjadi makanan atau sesuatu yang paling pertama dimakan oleh bayi tersebut. Baik. Dan itu menunjukkan saking cintanya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga termasuk tabarruk, mencari keberkahan dari badannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau masih hidup itu diperbolehkan, diperbolehkan. Tapi setelah beliau meninggal maka tentu tidak diperbolehkan kembali. Wa akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair bi Makkah. قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه riku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa hannakahu bitamrah summa da'a lahu wa baraka alaihi wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Asma binti Abi Bakar, yaitu Asma putri seorang khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Annaha, bahwasanya Asma binti Abi Bakar tatkala itu hamil, ya, tatkala itu sedang hamil, sedang mengandung anak dari suaminya yang bernama Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, ya. Jadi para sahabat itu, antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, ternyata anak-anaknya itu saling dinikahkan, ya. Saling dinikahkan. Jadi di sini putrinya Abu Bakar dinikahkan dengan putranya Zubair ibn al-Awwam yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam menikah dengan Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhum. Qalat, maka Asma tatkala saat itu berkata, fa kharajtu wa ana mutimun. Aku keluar, wa ana mutimun. Di sini maksudnya keluar untuk menuju hijrah, ya, untuk hijrah ke kota Madinah. Wa ana mutimun, tatkala itu kata Asma kondisinya hamil tua. Mutim itu ya sudah mendekati masa lahiran, sedang hamil tua, ya. Fataitul Madinata fanazaltu bi Quba, maka aku mendatangi kota Madinah lalu singgah, kata Asma, di Quba, ya, di daerah Quba. Fawaladathu bi Quba. Ternyata pas singgah di sana selang beberapa waktu Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu melahirkan seorang anak. Summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku melahirkan tadi, kata Asma, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawada'ahu fi hijrihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan bayinya Asma tadi, lalu meletakkan bayinya tadi di pangkuan beliau. Masyaallah, ya. Ini ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a bi tamratin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kurma, famadaghaha summa tafala fihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan ke mulutnya dan melembutkannya, ya. Dikunyah, ya, dijadikan lembut. Kemudian setelah famadagha, makan kurma, bukan dimakan, ya, dikunyah, dilembutkan di kurmanya. Summa tafala fihi, kemudian diletakkan di mulutnya si bayi tadi, ya. Kemudian diletakkan di mulutnya bayi tadi. Fakana awwalu syai'in dakhala jawfahu riku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Maka dengan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunyah kurma dan meletakkannya di mulutnya anak tadi, maka sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam rongganya anak tadi adalah liurnya atau air mulutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa hannakahu bitamrah, kemudian ditahniklah, itulah yang disebut dengan tahnik dengan kurma. Summa da'alahu wa barraka alaihi, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan. Ya, jadi didoakan seorang anak dan didoakan dengan keberkahan. Wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam, dan ternyata putrinya Asma, anaknya cucunya Abu Bakar tadi, yaitu anaknya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, adalah anak yang pertama kali lahir dalam masa keislaman. Artinya setelah hijrah tadi ya. Setelah hijrah di kota Madinah, maka anak yang pertama kali lahir adalah anaknya Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Taib. Wa akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhata yashtaki fa kharaja Abu Talhata faqubidha as-sabi falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim huwa askanu mimma kan faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha summa asaba minha falamma faragha qalat warus sabi falamma asbaha Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'rastumul laila qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman faqala li Abu Talhah ihmilhu hatta ta'ti bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ata bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ba'astu ma'ahu bitamarat fa akhadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ama'ahu syai' qalu na'am tamarat fa akhadaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famadaghaha summa akhadaha min fi faja'alaha fi sabi summa hannakahu wa sammahu Abdullah. Ini cerita yang lain ya. Kalau tadi ceritanya anaknya Asma, cucu dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sekarang ceritanya Abu Talha dengan istrinya. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata bahwasannya Abu Talha punya anak ya. Abu Talha mempunyai seorang putra. Tatkala itu putranya itu sedang yashtaki, sakit ya. Dia mengeluh sakit. Fa kharaja Abu Talha, maka Abu Talha pun pergi ya. Mungkin wallahu alam, mungkin mencari obat atau yang lain sebagainya. Jadi anaknya itu merasa sakit, dia mengeluh ada sesuatu sakit gitu ya. Faqubidha as-sabi, maka tatkala Abu Talha itu tidak ada di rumah ya. Tatkala Abu Talha itu tidak ada di rumah, nggak tahu ini keluarnya itu untuk apa, wallahu alam. Faqubidha as-sabi, anaknya tadi ternyata meninggal dunia. Jadi anaknya Abu Talha tadi meninggal dunia dan Abu Talha itu tidak mengetahui karena beliau sedang keluar dari rumah. Ya. Falamma raja'a Abu Talha, maka tatkala Abu Talha kembali ya, jadi yang tahu cuma istrinya. Abu Talhanya tidak tahu. Kenapa? Karena beliau sedang di luar rumah. Maka bertanya, tadi kan anaknya kan mengeluh gitu ya. Mengeluh ada sesuatu yang dikeluhkan. Tatkala balik ke rumah pun Abu Talha bertanya, "Ma fa'ala ibni?" Anakku sedang ngapain sekarang?
Maksudnya gimana kabarnya anakku? Maka istrinya, maka Ummu Sulaim ya, istrinya Abu Talhah mengatakan huwa askan mimmakan ya. Karena anaknya tadi kan sudah meninggal dunia, anaknya Abu Talhah, tapi cuman Ummu Sulaim ini nggak enak mau mengabari Abu Talhah radhiyallahu taala anhu ya. Maka beliau mengatakan huwa askanu mimmakan. Anaknya kayak lebih tenang sekarang, lebih tenang, anaknya tenang. Anaknya lebih tenang daripada tadi. Tadi kan merintih sakit, mengeluh sakit, sekarang lebih tenang. Ya bagaimana tidak tenang karena dia sudah meninggal dunia. Jadi nggak merintih lagi, nggak bergerak lagi. Itu maksudnya Ummu Sulaim istrinya. Namun yang dipahami Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, beliau memahami bahwasanya anaknya sudah nggak sakit lagi, anaknya sudah nggak merasa merintih lagi. Faqarrabat ilaihil asya, maka Ummu Sulaim yang khawatir suaminya itu mungkin marah atau yang lain sebagainya, ya, qarrabat ilaihil asya, maka diberikanlah jamuan makan malam untuk suaminya tadi. Fata'asya, maka makanlah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Summa asaba minha, kemudian melihat khawatir kalau suaminya tahu dan marah dan yang lain sebagainya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha itu mendekati Abu Talhah dan akhirnya terjadilah hubungan badan antara suami istri tadi. Jadi Ummu Sulaim ingin agar Abu Talhah itu tidak bersedih atas kematian anaknya tadi. Sehingga yang dilakukan oleh Ummu Sulaim adalah menghiburnya, dan salah satu yang dilakukan adalah mendekatinya, dan terjadilah hubungan badan suami istri antara Abu Talhah dengan istrinya. Falamma faragha, maka tatkala selesai ya, tatkala rampung ya, selesai, qalat warusabi, maka Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang yang tatkala itu masih di situ, yaitu warusabi, tolong kuburkan anak ini ya. Waru itu bimana idfanuh, kuburkan, urus jenazahnya anak tersebut. Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka tatkala pagi Abu Talhah radhiyallahu taala anhu tahu ini istrinya ketika anaknya meninggal bukannya malah ngasih tahu, malah mengajak makan malam dan berhubungan badan di malam harinya. Maka ketika pagi Abu Talhah radhiyallahu taala anhu mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah terjadi ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, arastum al-lailah, tadi malam apakah kalian berhubungan badan malam ini? Ya. Qala na'am, maka Abu Talhah berkata iya. Lalu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan Allahumma barik lahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah apa yang dilakukan oleh istrinya Nabi Abu Talhah radhiyallahu anhu, malah mendoakan kebaikan. Allahumma barik lahuma, ya Allah berkailah keduanya. Ya, berkailah keduanya. Sehingga apa? Fawaladat gulaman, sampailah ternyata dari hubungan badan yang dilakukan di malam kematian anaknya tadi, ya. Fawaladat gulaman, istrinya Abu Talhah radhiyallahu anhu melahirkan seorang putra, dari hasil di malam tersebut. Faqala li Abu Talhah, maka Abu Talhah berkata kepadaku, ya, kepada Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa dia dan bawalah bersamanya anak tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong bawa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka itu anak dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsu ma'ahu bitamrat, dan juga dibawa
apa itu namanya kurma. Jadi bawa kurma sambil bawa bayi tadi. Jadi para sahabat pada saat itu sudah pada faham kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mentahnik seorang bayi. Ini menunjukkan bahwasanya ini para sahabat tahu nih. Ini kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya kalau didatangkan bayi kepadanya, maka beliau mentahnik bayi tersebut. Fa'akhadahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun bawa, diambil anaknya tadi, anaknya siapa? Abu Talha radhiyallahu anhu. Faqal, lalu tanya, ama'ahu syai', ada sesuatu enggak yang dibawa juga? Qalu na'am tamarat, mereka ngomong, ya ada ini Nabi, ada kurma juga. Fa'akhadaha, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngambil kurmanya. Famadagha, kemudian beliau kunyah kurma tadi. Summa akhadaha min fi, kemudian diambil lagi dari mulut beliau. Faja'alaha fi sobi, kemudian diletakkan di apa itu namanya mulutnya Sobi. Summa hannakahu, kemudian ditaruh di tahnik, yaitu ditempelkan di bagian atas dari mulutnya bayi tadi. Jadi ini kalau ini mulutnya bayi itu berarti diletakkan di atasnya, di atasnya. Wasammahu Abdullah, dan di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menamai anaknya Abu Talha dengan Abdullah bin Abi Talhah radhiyallahu anhuma. Jadi ini ya, jadi termasuk salah satu sunnah yang dilaksanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ambil dari hadis ini adalah mentahnik seorang bayi, ya. Kemudian juga memberi nama dengan nama Abdullah, nama yang indah tentunya, nama penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendoakan keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan di hadis tadi ketika diceritakan oleh Abu Talha kejadian antara dia dengan istrinya di tadi malam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan, ya. Jadi patutlah kita seorang muslim untuk menteladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sering-sering mendoakan keberkahan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maupun bagi anak-anak kecil di sekitar kita, ya. Kita doakan keberkahan, Allah yubarik fik, Allahumma barik, barakallahu laka, atau barakallahu alaika, atau apa ya, apalah ya. Atau dengan bahasa Indonesia, kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, ya Allah berkailah, semoga Allah memberkati engkau, semoga Allah memberikan keberkahan, ya Allah berkailah anak ini, atau yang lain sebagainya, ya. Apalagi seorang anak tentunya hatinya sangat mudah tersentuh apabila didoakan dengan doa keberkahan seperti itu. Wa fi riwayatin li Muslimin min hadits Anas aidan qala dhahabtu bi Abdullah bin Abi Talha al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu. Faqala hal ma'aka tamrun? Faqultu na'am. Fanawaltuhu tamarat. Fa'alqahunna fi fihi. Falakahunna summa fagharafa ay sabi famajjahu fi fihi faja'ala as-sabiyya yatalammadahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul ansari at-tamru wa sammahu Abdullah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan riwayat Muslim tadi kan berarti riwayatnya Bukhari, sekarang riwayatnya Muslim. Jadi ceritanya sama, dengan kisah yang sama, tapi ceritanya agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda dari hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu, sama, itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, beliau mengisahkan, Da'abtu bi Abdullah bin Talha, aku pergi membawa Abdullah ibnu Abi Talha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulida, tatkala dia baru lahir. Karena Anas bin Malik adalah seorang pemuda, ya, seorang anak yang menjadi pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ya. Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan juga karena beliau adalah seorang anak yang tumbuh
menjadi pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pembantu di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala dia bawa Abdullah bin Abi Talha, tatkala itu baru lahir, ya, jadi anaknya Abu Talha namanya Abdullah tadi, dibawa oleh Anas bin Malik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran. Tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan warna kepada mengecat unta, ya, mengecat unta di tempat namanya aba'ah. Faqal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan kepadanya bayinya Abu Talha radhiyallahu anhu, maka tanya kepada Anas bin Malik, hal ma'aka tamrun, bawa kurma ndak? Fakultu, maka Anas bin Malik mengatakan, na'am, ya wahai Nabi, fanawaltuhu tamarat, maka aku mengambil, kata Anas bin Malik, untuk beliau yaitu tamarat, dihidangkan, ya, ini kurmanya gitu ya. Fa'alqahunna fifi, maka diambil kurmanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diletakkan di mulutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di apa itu namanya tadi? Dikunyah, ya. Falakahunna, laka itu mengunyah, ya, dikunyah sama Nabi. Setelah dimasukkan tadi dikunyah, dilembutkan lah, kalau bahasa kita itu dilembutkan, dikunyah bukan untuk dimakan tapi untuk agar lembut. Summa fagharafa as-sabi famajjahu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengunyahnya tadi, beliau membuka mulutnya dan diberikan kepada si anak tadi, bayinya Abu Talha tadi. Famajjahu fihi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan hasil kunyahannya tadi, ya, hasil dilembutkannya tadi di mulutnya Nabi Muhammad di mulutnya bayi tersebut. Jadi diambil dari mulutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diletakkan di mulutnya bayi tersebut. Faja'ala as-sabiyyu yatalammadhu, dan Nabi dan si anak tersebut mulai yatalammat. Yatalammat itu berarti ya merasakan hasil dari apa yang diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mulutnya tadi. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbul ansari at-tamru, makanan favoritnya orang Ansar yaitu adalah kurma. Dan Abu Talha termasuk dari golongan Ansar, yaitu orang-orang dari ahli Yasrib atau dari ahli Madinah. Kalau yang hijrah ke kota dari Mekah ke kota Madinah namanya muhajirin, tapi orang-orang yang sudah tinggal di situ namanya kaum Ansar. Dan makanan kesukaan orang Ansar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah at-tamr, kurma. Hubbul ansari, favoritnya orang Ansar adalah at-tamru, yaitu kurma. Wasammahu Abdullah, dan beliau memberikan nama pada bayinya siapa tadi? Bayinya Abu Talha radhiyallahu taala anhu dengan nama Abdullah. Jadi dari apa yang disebutkan di riwayatnya Muslim tadi kurang lebih mirip dengan yang disebutkan di riwayatnya Bukhari, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam intinya adalah beliau mentahnik bayi tersebut. Apa tadi tahnik? Yaitu mengunyah kurma, melembutkan kurma di mulut seseorang. Bisa dilakukan oleh ayahnya atau oleh ibunya, atau bisa dilakukan juga oleh seorang alim di antara mereka misalnya, ya. Kalau tidak bisa, misalnya tidak pernah melakukan, ya bisa dibawa kepada seorang yang alim yang tahu masalah tahnik tadi, kemudian disediakan pula kurma, ya. Namun kemudian kurma tadi dimasukkan ke mulutnya orang dewasa, dikunyah, dilembutkan sampai lembut, kemudian setelah itu dimasukkan ke mulutnya bayi dan diletakkan di atasnya sehingga bayi tadi bisa merasakan lembutnya kurma tersebut. Kalau bisa kurmanya yang masih murni, ya, kurma yang belum ada campuran glukosa atau yang lain sebagainya, jadi masih murni kurma buah, ya,
masih murni buah, belum ada tambahan ini itu dan yang lain sebagainya. Karena ternyata beberapa kurma itu sudah ada tambahannya ya, sudah ada tambahannya selain dari buah aslinya kurma tadi. Jadi kalau seandainya sulit menjumpai kurma misalnya, atau pada saat itu tidak ada kurma di sekitarnya, maka bisa dicukupkan atau bisa mencukupkan dengan sunnah yang lain, yaitu mendoakan keberkahan ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya. Kalau mendoakan keberkahan ini tidak perlu membeli kurma, karena ya cuman modal kita doakan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan, untuk keberkahan anak yang telah lahir tersebut. Wafis sahihaini, dan disebutkan juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadisi Abi Musa radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, wulida li ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wulidali gulamun, lahir untukku seorang anak ya, dilahirkan untukku seorang anak. Siapa yang melahirkan? Ya istrinya, pasangannya, kan begitu ya. Dilahirkan untukku seorang anak. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa bayi tadi. Fasammahu Ibrahim ya. Lalu anak tersebut dinamai dengan nama Ibrahim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahannakahu bitamrah, dan anak tersebut ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kurma, dengan satu kurma. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwasannya salah satu hal yang disunnahkan atau yang disyariatkan ya oleh Nabi Muhammad SAW di hadis-hadis yang kita baca tadi adalah mentahnik seorang bayi yang baru dilahirkan ya. Bahkan sebelum menyusui pun ya bisa ditahnik dengan cara tersebut, yaitu kurma dilembutkan di mulut ya, pastikan sangat lembut ya, karena anak bayi itu ya tentunya dia mempunyai usus yang masih, lambung juga yang masih baru ya. Jadi kalau bisa sampai benar-benar lembut, dipastikan sampai benar-benar lembut, kemudian diberikan sedikit saja ya, nggak usah terlalu banyak, nggak sampai satu biji kurma tadi, satu buah kurma, tidak ya, cukup sedikit saja, sehingga hal itulah yang pertama kali nanti akan menjadi asupan ya. Bahkan disebutkan bahwasanya inilah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imunisasi lah, kalau bahasa herbalnya ini menjadi imun ya, penguat bagi bayi tersebut ya. Sebagai daya imun, biasanya orang-orang yang tidak mau imunisasi menggunakan cara ini ya, dan mengatakan bahwasanya inilah imunisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mentahnik seorang bayi dengan kurma tadi. Kemudian hal yang lain yang bisa dilakukan yaitu mendoakan keberkahan, dan ini yang tak kalah penting, yaitu mendoakan keberkahan bagi bayi yang telah dilahirkan. Maka kita atau antum semuanya, wahai ayah, wahai ibu, jangan pelit-pelit untuk mendoakan kebaikan. Jangan pelit-pelit untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain ya, terutama juga untuk bayi yang baru saja dilahirkan. Ya, doakan kebaikan, doakan keberkahan ya, karena ketika kita mendoakan orang lain pun kita juga nanti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Apalagi kita mendoakannya dengan cara sembunyi-sembunyi ya, maka maka para malaikat akan mendoakan kebaikan kita dengan kebaikan yang serupa. Dikatakan bahwasanya seorang muslim apabila mendoakan untuk saudaranya ya sembunyi-sembunyi, maka para malaikat akan mendoakan walaka misluhu, dan bagimu yang serupa
dengan kebaikan yang kau doakan bagi saudaramu. Jadi mungkin ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, yaitu mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan bagi seorang anak yang baru dilahirkan, dan mentahniknya dengan kurma, kurma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, selalu mencurahkan keberkahan kepada kita, selalu memberkahi kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi langkah-langkah kita, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.